Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 2 Tanjung Emas, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 dari Kabupaten Tanah Datar yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460101145. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2024, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada fase D di kelas 9 dengan materi memahami beriman kepada qada dan qadar. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di pagi yang cerah ini dalam mata pelajaran Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita melaksanakan pembiasaan seperti biasa. Sebelum pembelajaran kita mulai kegiatan kita dengan membaca doa. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan. Jawab, hormat, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membiasakan membaca Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran sekarang giliran siapa? Putri. Ya, silakan ambil Al-Quran, Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah. Innallaha kana ghafurur rahim. Yaumal qiyamati amman yaqulu alaihim wakila. Shadaqallahul azim. Nah, semoga dengan kegiatan yang kita biasakan setiap hari dengan membaca doa, dengan membaca Al-Quran, semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin.
perlu Anda ketahui bahwa setiap kita memulai sesuatu kegiatan, kita harus mengucapkan doa. Dan ditambah dengan membaca Al-Quran ini, semoga nanti dengan kita berdoa dan membaca Al-Quran ini dibukakan oleh Allah akal dan pikiran kita dijernihkan dalam menuntut ilmu. Nah, baik, seperti mana biasa, kita lanjutkan dengan Bapak akan mengecek kehadiran Ananda. Seperti biasa, ketika Bapak menyampaikan menyebut nama Ananda semua nanti menjawabnya dengan jumlah sholat pada hari kemarinnya. Nah, kita mulai ya. Azwa Febrianti 4. Dwi Syarifah. Oh, lagi halangan. Farel Ramadan. Hadir 1. Nora Utami Putri. Hadir 5. Putri Mulia. Hadir 4. Revan Putra. Hadir 1. Siva Syahida. Hadir 3. 3. Rizky Ananda. Hadir 5 Pak. Zakia Dwi Cahyani. Hadir 5. Muhammad Faiz. Mana dia? Hadir Pak. Kenapa Bapak selalu menanyakan jumlah sholat yang Anda lakukan di hari sebelumnya? Karena ini penting. Karena sholat itu adalah tiang agama. Nah, jadi kalau Bapak lihat tadi sudah banyak ya yang penuh sholatnya 5 waktu sehari semalam. Nah, yang belum, bagi yang Anda melaksanakan 1, melaksanakan 2, nah ini harus ditingkatkan lagi. Karena Anda semua sudah dalam keadaan balik. Nah, berdosa kalau Anda tinggalkan sholat. Nah, dan juga nanti yang selanjutnya kita akan diberi ganjaran oleh Allah kalau kita selalu melaksanakan ibadah, selalu melaksanakan sholat. Kalau kita rajin sholatnya, insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah. Ya. Selanjutnya, Bapak akan mereview pembelajaran yang minggu lalu. Masih ingat apa materi kita minggu lalu? Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Siapa yang masih ingat apa contohnya sabar? Ya, ada yang ingat? Silakan. Coba perwakilannya. Ya, sabar dalam menghadapi ujian. Apa dari pengertian sabar? Silakan. Ya. Ya, pengertian sabar tadi. Ya, Putri. Sabar merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan sabar merupakan menahan dan juga bersikap tenang dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus untuk Putri. Kita kasih aplaus untuk Putri. Nah, yang lain ya, yang lain ada? Ada yang lain atau sama dengan sependapat dengan Putri? Nah, alhamdulillah berarti Ananda semua ada mengulang kembali pembelajaran di rumah. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang beriman. Ya, selanjutnya kita akan belajar beriman kepada qada dan qadar. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini kita harus mencapai kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar beserta dalil Al-Quran dan
hadis yang menjelaskan tentang qada dan qadar tersebut. Yang kedua, peserta didik memahami perbedaan antara qada dan qadar. Yang ketiga, Anda semua nanti mampu mengemukakan penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Anda mampu mengidentifikasi, menyebutkan hikmah-hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saatnya sekarang sebelum kita belajar, untuk menambah konsentrasi Anda semua, coba semuanya berdiri. Dengarkan instruksi dari Bapak nanti. Ketika Bapak menyampaikan apa yang Bapak sebut, itu yang dipegang, ya. Ya, paham ya? Ya. Pundak, lutut, kepala. Pundak, lutut, kepala. Oke, berarti ya semuanya kita kasih aplaus untuk kita bersama. Nah, berarti alhamdulillah semuanya masih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan melaksanakan asesmen awal. Semuanya membawa HP? Nah, sekarang kita akan menggunakan HP tersebut untuk belajar, untuk melaksanakan asesmen awal atau penilaian awal. Nah, dengan menggunakan quizzes. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya dan di scan barcode ini. Scan barcode, nanti akan diarahkannya ke soal yang sudah Bapak bikinkan untuk mengecek kemampuan awal dari Anda semua. Sudah di scan barcode-nya? Nah, yang tidak bisa pakai barcode tadi, ini ada kodenya 159982. Nah, sudah ada satu peserta, 2. Silakan. Nah, kita mulai lagi ya. Oke, kembali sudah ada SM ya, sudah ada 100% menjawab ya. Oke, waktunya sudah sudah cukup ya. Kita tengok siapa yang paling tinggi. Ya. Nah, ini berdasarkan asesmen awalnya, Anda Farel nomor 1 ya. Ya, dalam menjawab. Jadi sekarang coba Anda perhatikan video yang Bapak tayangkan di depan. Kita lihat video berikut ini. Ya, dipahami apa yang disampaikan oleh video ini, apa yang nanti bisa Anda ambil dari video berikut. Ya, coba berpikir, pahami dari video ini. Bagaimana setelah apa yang Anda dapatkan dari video ini? Dari melihat video tersebut? Apa yang saya mau silakan? Waktu tidak bisa Ya, pemahaman Seno dari video ini adalah waktu itu tidak bisa diulang, betul. Nah, berarti waktu itu cuma sekali ya, contohnya kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Betul. Yang kedua ada lagi yang bisa memahami dari video yang kita putar sebenarnya. Farah? Takdir tidak bisa dirubah. Takdir tidak bisa dirubah.
Oke. Ada lagi yang lain? Ini baru 2 laki-laki, ada yang perempuan yang bisa memahami apa yang dipahami pemahaman awal Ananda? Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Nah, oh ya, kita tidak akan bisa menghindari namanya kematian. Ada lagi? Nah, ini. Nah, jadi sekarang dari video ini Ananda akan Bapak arahkan akan waktunya kita melaksanakan diskusi. Nah, kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan di Ananda di dalam di dalam kepala Ananda semua. Nah, dengan video ini, waktunya sekarang kita diskusi kelompok. Nah, untuk kelompok ini Bapak sudah menyiapkan, yaitu ada 4 kelompok. Nah, Ananda masing-masing Ananda semuanya ada yang 4, mungkin ada yang 5. Nah, jadi satu kelompok. Nah, kelompok itu sudah Bapak bagikan materinya. Ya, materinya sudah Bapak kasih temanya. Yang pertama Bapak kasih nama kelompok 1 ini ya. Bapak kasih temanya iman kepada pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang ketiga penerapan iman kepada qada dan qadar. Yang keempat hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang silakan Ananda bentuk kelompok tadi, satu kelompok 4 orang. Nah, sesuai yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, silakan. Oke ya. Sudah duduk, sudah siap kelompoknya? Masih semangat? Masih. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Nah, jadi tadi kan sudah Bapak bagikan temanya. Temanya ada 4 tema. Jadi Ananda semua nantinya satu kelompok dapat 1 tema, 1 poin. Nah, disilakan nanti Ananda tuliskan di lembar kerja. Ananda tulis nanti hasil diskusi Ananda di sini. Setelah diskusinya berhasil selesai, nanti Ananda presentasikan, dan kelompok yang tidak tampil silakan bertanya kepada kelompok yang tampil, dan sambil berdiskusi Bapak nanti juga akan menilai kerja kelompok Ananda semua. Ya, kelompok 1. Nah, ini Bapak bagikan bahan bacaannya ya, bahan pendukung supaya bisa nanti Ananda memahami. Silakan dibuat di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Tulis nama kelompok, anggota kelompok. Setelah itu diisi, dijawab di bawah tema yang sudah disampaikan tadi. Diskusi kita 15 menit. Nah, sebelum Bapak ke tempat Ananda semua, ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang sudah diberikan? Ada? Ya, baik ya. Sebelum Bapak untuk penilaian kelompok ini, Bapak menilai ya, Bapak sudah membuat instrumennya. Yang pertama, keterlibatan aktif. Ini Bapak nilai. Aspek yang dinilai ya, ada 5 aspek. Keterlibatan aktif masing-masing anggota, kerjasamanya, tanggung jawab, komunikasi, dan nanti presentasinya. Nah, itu 5 poin ini. Jadi Bapak mengasih nilainya 20 20 20. Oh, contohnya keterlibatan aktif, Pak kasih 20. Oh, ini kerjasamanya bagus, kasih 20. Tanggung jawabnya bagus, Bapak kasih 20. Akhirnya nanti kelima aspek tersebut nilainya menjadi 100 kalau
semuanya Baik. bagus atau baik. Nampak enggak ya? Oke ya. Sudah siap semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan waktunya kita presentasi. Nah, sekarang kelompok berapa yang akan tampil terlebih dahulu? Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Pada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Tri. Baiklah teman-teman, soal yang kami dapatkan adalah jelaskan pengertian iman kepada kode dan kodar beserta dengan dalilnya. Jawaban: iman kepada kode dan kodar merupakan salah satu rukun iman yang keenam dalam Islam. Secara sederhana, iman kepada kode dan kodar berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Adapun dalil yang mengatakannya adalah terdapat dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 dan surah Al-Hadid ayat 22. Sekian dari kami. Ada yang kelompok lain tanyakan? Bisa dimengerti? Paham? Jadi semuanya tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1? Berarti memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke. Ya. Sekian dari kami. Sekian hasil diskusi dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Lanjut. Kelompok berapa lagi yang akan presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Eva. Pengertian takdir mualaf dan takdir mubram serta contoh-contohnya. Pengertian takdir mualaf adalah salah satu jenis takdir yang tergantung pada usaha ikhtiar manusia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan takdir ini dengan memberi peluang kepada manusia untuk berusaha, berdoa, dan berikhtiar, sehingga hasil akhirnya dapat berubah sesuai dengan usaha yang dilakukan.
Contoh takdir menolak dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pendidikan dan prestasi. Jika seorang ingin lulus ujian dengan nilai yang baik, ia harus belajar dengan giat, berlatih dan berdoa kepada Allah. 2. Kesehatan. Allah menetapkan bahwa menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, berolahraga, dan menghindari kebiasaan buruk. 3. Rezeki. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia diperintahkan untuk berusaha mencarinya. 4. Keselamatan di jalan. Takdir keselamatan di jalan raya dapat dipengaruhi oleh ikhtiar manusia, seperti mematuhi aturan lalu lintas. Pengertian takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia selain Allah. Contoh takdir mubram: gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, penggerakan di alam semesta, bentuk bumi hingga kejadian kiamat. Itulah diskusi kami. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah yang bertanya? Nah, Apa-apa saja contoh takdir mubram. 1. Gerhana matahari. 2. Gerhana bulan. 3. Gempa bumi. 4. Penggerakan di alam semesta. 5. Bentuk bumi hingga kejadian kiamat. Maka dari kelompok 1 puas. Selamat puas. nah, ada lagi yang bertanya? Betul? Ya, ada lagi? Cukup. Cukup. Ya, oke. Sekian hasil diskusi kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas satu. Nah, tinggal kelompok 3, kelompok 3 ya, dan kelompok 4. Nah, siapa lah yang akan tampil terlebih dahulu? Ya, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soal yang kami dapatkan adalah mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jawabannya adalah yang pertama, berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, berserah diri kepada Allah dengan cara bertawakal. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat dan juga bersabar menghadapi ujian. Yang keempat, menyikapi setiap kejadian dengan sikap yang positif. Juga keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik. Dengan mengamalkan iman kepada qada dan qadar tersebut, seorang muslim akan menjalani kehidupannya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan juga rasa syukur, sehingga kehidupannya akan lebih damai dan juga bahagia. Sekian hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, sekian diskusi kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir silakan kelompok 3. Ya, silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dwi. Baiklah, soal yang kami dapatkan adalah sebutkan penerapan iman kepada qada dan qadar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan ya, tentang penerapan iman kepada qada dan qadar. Memiliki karakter pantang menyerah, bertanggung jawab, dan kondisi hidup dalam hal positif. Senantiasa berdoa untuk menanggapi suatu tujuan, selalu bersyukur ketika mendapati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil diskusi yang sudah anak-anak
laksanakan ya. Jadi sudah tampil semuanya, sudah tampil kelompok 1 sudah, 2, 3, 4 sudah tampil semuanya. Nah, sekarang kita beri applause dulu, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Jadi iman kepada qada dan qadar ini, beriman ini adalah merupakan rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Ya. Qada dan qadar ini letaknya yang ke-6 setelah hari kiamat. Nah, qada dan qadar ini adalah ketentuan Allah. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, salah satu contoh, kalau seandainya tadi kan kita sudah memperhatikan video itu, kan ada ilustrasinya menyampaikan ada arwahnya yang melarang, sudah dilemparnya mobil tersebut masih tetap juga terkena, sudah lewatnya dan dilewat busnya, ternyata hujan, pas melangkah disambar oleh akhirnya meninggal. Jadi kalau kita bagaimanapun, kalau kita sudah tetapkan akan meninggal di hari tersebut, tidak ada kata lain, memang kita akan meninggal karena sudah ditentukan oleh Allah. Sejak kapan? Zaman azali. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan mengevaluasi penampilan, ya. Penampilan dari semua kelompok, alhamdulillah semuanya sudah cukup bagus. Ya, sudah bagus ya. Ya, sudah bagus, sudah berani tampil ke depan, sudah tidak ragu-ragu lagi untuk membicarakan, bertanya ataupun menjawab. Nah, ini sebagai evaluasi, ada kemajuannya. Kalau yang biasa-biasanya Ananda agak canggung-canggung ke depan, agak malu-malu, tapi alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ananda sudah mulai ada perkembangan. Nah, sudah untuk tampil kelompoknya sudah bagus, sudah diskusinya, sudah nampak interaksinya. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita laksanakan asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman Ananda dengan yang kita lakukan sebentar ini, pembelajaran hari ini. Nah, kita laksanakan. Silakan kembali dikeluarkan kembali HP-nya, kita lanjutkan dengan asesmen formatif. Oke. Nah, ini untuk kodenya 458455. Nah, kita satu yang tergabung. Dua. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Silakan dijawab dengan sungguh-sungguh, ya. Pemahamannya di sini Bapak bisa nanti menilai. Contohnya si Revan belum paham lagi tentang materi ini. Oh, ini semua belum paham lagi materi ini. Di sini kita lihat gunanya melaksanakan asesmen ini. Oke. Oh. Nah, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan. Kita akan menyimpulkan bahwa beriman kepada qada dan qadar ini adalah merupakan ketentuan Allah dan merupakan rukun iman yang ke-6. Sebagai tanda bahwa kita orang Islam, kita memiliki ada 6 namanya rukun iman. Beriman berarti kita percaya bahwa qada dan qadar itu adalah benar-benar ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Sebelum ditutup, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Perasaan Anda? Menyenangkan. Asik. Mendapat wawasan baru. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita lanjutkan nanti dengan asesmen sumatif. Nah, materi kita pertama sudah selesai. Asesmen sumatifnya pertama sabar sudah selesai, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga sudah selesai melaksanakan
pembelajaran beriman kepada qada dan qadar. Nah, minggu depan kita akan laksanakan asesmen. Jangan lupa nanti kita asesmennya juga menggunakan media. Silakan nanti minggu depan dibawa kembali HP-nya. Ya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.